Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najatul Hijrah HR dengan NIM S1S1230011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Deteksi Toxic Comment Multiclass menggunakan LSTM, GRU, dan Indobert dengan analisis perbandingan performa model. Nah, di mana penelitian ini berfokus pada bagaimana memanfaatkan teknologi deep learning untuk mendeteksi komentar beracun di media sosial secara otomatis, serta membandingkan performa beberapa model untuk menemukan model yang paling optimal dalam memahami konteks bahasa Indonesia. Nah, baik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di berbagai kalangan. Platform digital memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menyampaikan opini secara bebas, namun juga memunculkan permasalahan berupa penyebaran komentar negatif, kasar, ujaran kebencian, toxic comment. Fenomena ini tidak hanya menurunkan kualitas interaksi digital, tetapi dia juga berdampak pada kondisi psikologis pengguna serta kenyamanan dalam berkomunikasi di ruang publik daring. Seiring meningkatnya jumlah pengguna internet, volume komentar yang dihasilkan semakin besar sehingga sulit dimoderisasi secara manual. Oleh karena itu diperlukan sistem otomatis berbasis Natural Language Processing atau NLP dan Deep Learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan komentar toksik. Model seperti LSTM dan GRU telah digunakan dan mampu memahami konteks teks dengan baik. Namun perkembangan terbaru menghadirkan model berbasis transformer seperti Indobert yang lebih unggul dalam memahami konteks bahasa. Nah, selain itu, klasifikasi tidak hanya bersifat biner, tetapi dikembangkan menjadi multi-class seperti hate speech, insult, threat, dan non-toxic. Nah, penelitian ini bertujuan membandingkan performa LSTM, GRU, dan Indobert untuk menentukan model terbaik mana dalam mendeteksi komentar toxic multi-class berbahasa Indonesia. Nah, baik, kita masuk ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem deteksi toxic comment multiclass menggunakan model LSTM, GRU, dan Indobert, serta menganalisis dan membandingkan performa ketiga model tersebut dalam hal akurasi, presisi, recall, dan F1 score guna menentukan model yang paling optimal dalam mengklasifikasikan komentar beracun secara tepat dan efektif. Nah, di mana alur metode penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Secara keseluruhan, alur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah pengumpulan dataset dari media utama. Di mana di sini kita mengumpulkan data dari Twitter melalui proses crawling. Data yang diperoleh masih berupa data mentah sehingga perlu diproses lebih lanjut. Nah, tahapan kedua di sini adalah pre-processing data, yaitu kita proses pembersihan dan normalisasi teks agar data menjadi lebih bersih dan terstruktur. Nah, pada tahap ini itu sangat penting karena kualitas data sangat mempengaruhi performa model. Nah, pada tahapan ketiga ini adalah pelabelan data, di mana digunakan pendekatan semi otomatis menggunakan metode clustering Cummins berbasis embedding Indobert. Data dikelompokkan berdasarkan kemiripan, kemudian diciptakan ke dalam kategori tertentu. Nah, tahapan selanjutnya adalah pembagian dataset menjadi 2 latih dan data uji dengan membandingkan 80% dan 20% menggunakan staffed sampling agar distribusi kelas tetap seimbang. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses training model menggunakan 3 model, yaitu LSTM, GRU, dan Indobert dengan dataset yang sama. Nah, pada tahap terakhir adalah evaluasi model, di mana kita menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, serta confusion matrix untuk melihat detail hasil klasifikasinya. Nah, jadi dengan alur ini penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan perbandingan performa yang sangat jelas. Nah, pengumpulan dataset, di mana dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses crawling dari media sosial Twitter pada rentan tahun waktu 2024 hingga 2026. Nah, proses crawling ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu yang relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang kita peroleh sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, total data dihasilkan di sini sebanyak 1233
data dengan 16 atribut, di mana atribut utama yang digunakan adalah full text sebagai isi komentar, sedangkan atribut lainnya seperti jumlah retweet, jumlah like, dan jumlah reply digunakan sebagai data pendukung saja. Nah, dataset ini kemudian kita gunakan sebagai dasar dalam proses preprocessing, pelabelan hingga pemodelan nantinya. Nah, adapun pada tahap preprocessing merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini karena data yang dari media sosial biasanya masih mengandung banyak noise dan tidak terstruktur. Di mana tahap pertama di sini kita melakukan cleaning text, yaitu menghapus elemen-elemen yang tidak diperlukan seperti URL, emoji, angka hingga simbol khusus. Yang kedua, kita melakukan case folding, di mana case folding ini mengubah semua teks menjadi huruf kecil agar konsisten dan menghindari perbedaan penulisan kata nantinya. Tahap ketiga, kita melakukan tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata agar dapat diproses oleh model. Tahap keempat, kita melakukan stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti di, dan yang. Tahapan kelima adalah stemming, di mana stemming ini merupakan berfungsi untuk mengubah kata ke bentuk dasar untuk mengurangi variasi katanya. Nah, dan yang terakhir adalah padding sequence, yaitu menyamakan panjang data agar dapat diproses oleh model deep learning seperti LSTM dan GRU. Nah, dengan adanya preprocessing ini, data menjadi lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan sehingga dapat meningkatkan akurasi model. Nah, pelabelan data, di mana pelabelan data ini dilakukan menggunakan pendekatan unsupervised learning melalui metode clustering berbasis representasi embedding Indo-BERT, di mana pada tahap ini setiap teks itu terlebih dahulu diubah menjadi vektor numerik atau embedding untuk menangkap makna dan konteks kalimat. Selanjutnya, data itu kita kelompokkan menggunakan algoritma K-means menjadi 4 klaster berdasarkan kemiripan pola datanya. Nah, hasil pengelompokan tersebut kemudian kita petakan ke dalam kategori insult, hate speech, threat, dan non-toxic. Nah, dengan menggunakan perhitungan kemiripan quotient similarity-nya antara pusat klaster dan representasi label, setelah proses pelabelan selesai nanti, label yang kita peroleh itu dikonversi ke dalam bentuk numerik menggunakan teknik label encoding. Nah, sehingga setiap kategori memiliki representasi angka tertentu yang dapat kita proses oleh yang dapat nanti diproses oleh model deep learning. Nah, proses itu juga termasuk dalam pelabelan semi otomatis. Nah, karena ini melibatkan sistem dalam pengelompokan data serta penelitian juga dapat memvalidasi hasil pelabelan nantinya. Baik, kita masuk di hasil dan pembahasan. Nah, di mana pada hasil dan pembahasan di sini kita melakukan tadi yang saya bilang, kita melakukan cleaning, di mana cleaning itu kita membersihkan URL, tag HTML, emoji, dan angka serta simbol-simbol atau karakter alfabet lainnya yang bisa mengurangi noise pada teks. Nah, di sini ada hasil dari kita melakukan case folding, di mana di sini kita proses mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Dari ini info disaster early warning system devs kita ubah menjadi ke huruf kecil semua angkanya, Jadi ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan makna akibat penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, sehingga dapat meningkatkan konsistensi data dalam proses analisis. Dengan adanya case folding, kata yang memiliki arti sama tetapi berbeda penulisannya dapat kita kenali sebagai satu kesatuan oleh model. Nah, tahap berikutnya itu tokenization, di mana di sini proses memecah teks menjadi unit kata atau token berdasarkan spasi. Nah, pada tahap ini setiap kalimat kita ubah menjadi daftar kata sehingga lebih mudah diproses oleh sistem dalam tahap analisis selanjutnya. Nah, di sini tahap filtering dan
ini tahap filtering dan stop removal. Nah, di sini membuat teks menjadi lebih ringkas dengan menghapus kata yang tidak penting. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan stemming data. Stemming data, di mana stemming data ini menunjukkan bahwa setiap kata telah kita kembalikan ke bentuk dasarnya. Misalnya kata yang berimbuhan seperti manggil, kita manggil, dari memanggil kita ubah menjadi memanggil, atau yang lebih sederhana sesuai konteks, sehingga struktur datanya menjadi lebih konsisten. Hal ini dapat membantu mengurangi variasi kata, memperkecil dimensi fitur, dan mempermudah model dalam mengenali pola tertentu. Nah, adapun hasil dari pelabelan, di mana pelabelan di sini menunjukkan bahwa data teks berhasil diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu ada head speech, threat, non-toxic, dan insult. Nah, berdasarkan hasil clustering yang kemudian dipetakan ke label menggunakan similarity embedding, setiap data juga telah kita konversi ke bentuk numerik melalui label encoding. Nah, baik, berdasarkan hasil training dan evaluasi model, LSTM dan GRU ini menunjukkan performa yang cukup baik dalam klasifikasi toxic comment multiclass dengan akurasi masing-masing sebesar 86% dan nilai weighted average F1 score-nya itu sebesar 0,86. Kedua model ini mampu mengenali pola dasar dalam data, namun masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kelas tertentu seperti insult dan head speech. Nah, yang terlihat dari numerical dan F1 score yang belum merata di setiap kelas. Di sisi lain, model Indobert memberikan hasil yang paling unggul dibandingkan model lainnya dengan akurasi mencapai 95% dan weighted average F1 score-nya itu sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa Indobert lebih efektif dalam memahami konteks bahasa sehingga mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan konsisten yang konsisten pada seluruh kelas, baik itu non-toxic, insult, head speech, maupun threat. Nah, secara keseluruhan itu dapat kita simpulkan bahwa Indobert ini merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Hal ini juga didukung oleh hasil confusion matrix yang menunjukkan bahwa Indobert memiliki tingkat kesalahan klasifikasi yang lebih rendah dibandingkan LSTM dan GRU. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini untuk confusion matrix LSTM-nya bisa kita lihat pada model LSTM terlihat bahwa sebagian besar prediksi sudah berada pada diagonal utama, yang berarti model mampu melakukan klasifikasi yang lebih cukup baik. Untuk kelas head speech, di sini ada 57 data yang berhasil diprediksi dengan benar, namun masih terdapat beberapa kesalahan, yaitu ada tiga data di sini yang diprediksi sebagai insult, dua data sebagai non-toxic, dan satu data sebagai threat. Nah, pada kelas insult ini model menunjukkan performa yang sangat baik karena seluruh 6 data ini berhasil diprediksi dengan benar tanpa kesalahan. Selanjutnya, pada data non-toxic terdapat 22 data yang diprediksi dengan benar, namun masih terdapat 4 data yang salah diprediksi sebagai head speech dan satu data sebagai threat. Nah, sedangkan pada kelas threat ini terdapat ada 21 data yang berhasil diprediksi dengan benar, namun terdapat 5 data yang salah diklasifikasikan sebagai head speech dan satu data diantaranya itu sebagai non-toxic. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa model LSTM ini sudah cukup baik, namun masih mengalami kesulitan dalam membedakan kelas yang memiliki kemiripan konteks, terutama antara head speech dan threat. Adapun confusion matrix GRU, pada model GRU berhasil diperoleh menunjukkan pola yang hampir sama dengan LSTM, namun dengan performa yang sedikit lebih stabil. Untuk kelas head speech di sini terdapat 57 data yang berhasil diprediksi dengan sementara terdapat 2 data yang salah diprediksi sebagai insult dan 4 data sebagai non-toxic. Pada kelas insult, model kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena seluruh 6 data berhasil diprediksi dengan benar. Pada kelas
non-toxic, terdapat 22 data yang diprediksi dengan benar, namun masih terdapat 4 data yang diklasifikasikan sebagai hate speech dan 1 data sebagai threat. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa model GRU juga memiliki performa yang mirip dengan LSTM, namun sedikit lebih konsisten dalam beberapa kelas, meskipun masih mengalami kesalahan pada kelas yang memiliki konteks mirip. Nah, kita lihat untuk confusion matrix pada Indobert. Nah, pada model Indobert ini terlihat bahwa hampir seluruh prediksi berada pada diagonal utama yang menunjukkan performa model yang sangat baik. Untuk kelas hate speech di sini ada 62 data yang berhasil kita prediksi dengan benar dan hanya 1 data yang salah prediksi sebagai threat. Untuk kelas hate speech, dia ini ada 6 data yang berhasil kita prediksi dengan benar tanpa kesalahan sama sekali. Nah, sedang untuk kelas non toxic di sini terdapat 25 data yang berhasil kita prediksi dengan benar dengan hanya 1 data yang salah diprediksi sebagai hate speech dan 1 data juga kita prediksi sebagai threat. Sedangkan untuk kelas threat terdapat 24 data yang diprediksi dengan benar dengan hanya sedikit kesalahan, yaitu satu data kita prediksi sebagai insult dan 2 data ini kita prediksi sebagai non-toxic. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Indobert memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah dibandingkan LSTM dan GRU, sehingga mampu mengklasifikasikan data yang lebih akurat dan konsisten. Hal ini juga membuktikan bahwa model berbasis transformer lebih unggul dalam memahami konteks bahasa dibandingkan model-model lainnya, seperti model RNN. Nah, baik, untuk hasil perbandingan model di sini perbandingan akurasi model, di mana Indobert ini memiliki akurasi yang tertinggi yaitu 95%. Nah, berdasarkan grafik perbandingan akurasi model di sini terlihat bahwa Indobert memiliki performa terbaik dengan akurasi yang lebih tinggi atau yang paling tinggi sekitar 95% dibandingkan LSTM dan GRU yang berada di kisaran 86%. Nah, hal ini kita bisa menunjukkan bahwa Indobert ini lebih unggul dan memahami konteks bahasa sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat, sedangkan LSTM dan GRU memiliki performa yang relatif sama namun masih kalah dalam menangkap kompleksitas data teks secara keseluruhan. Nah, Indobert juga menjadi model yang paling optimal untuk tugas klasifikasi toxic comment. Nah, hasil perbandingan model untuk grafiknya di sini berdasarkan grafik akurasi dan loss pada model LSTM dan GRU terlihat bahwa kedua model ini mengalami peningkatan performa selama proses training. Pada grafik akurasi, nilai akurasi training terus meningkat hingga mendekati 1,0 yang menunjukkan bahwa model semakin mampu mengenali pola pada data latih, namun akurasi validasi cenderung stagnan dan tidak meningkat secara signifikan setelah beberapa epoch, bahkan sedikit menurun yang mengindikasikan adanya gejala overfitting di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data training. Nah, hal ini juga diperkuat oleh grafik loss-nya di mana nilai loss training terus menurun secara konsisten, tetapi loss validasi berhenti menurun dan cenderung stabil, bahkan sedikit meningkat di akhir epoch. Pola ini menunjukkan bahwa model mulai kehilangan kemampuan generalisasi terhadap data baru dibandingkan LSTM. GRU menunjukkan pola yang hampir sama namun cenderung sedikit lebih stabil dalam beberapa epoch. Secara keseluruhan, kedua model sudah belajar dengan baik, tetapi masih perlu penanganan seperti early stopping, regulation, dan dropout agar overfittingnya ini dapat kita kurangi dan performa pada data validasi menjadi lebih optimal nantinya. Nah, baik, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu kita berhasil mengembangkan sistem deteksi komentar toksik multiclass berbasis deep learning menggunakan model LSTM, GRU, dan Indobert melalui tahapan pre-processing, pelabelan semi-otomatis, pembagian data, pelatihan, dan evaluasi, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa model LSTM dan GRU masing-masing memperoleh akurasi sebesar 86% dengan nilai F1 score sebesar 0,86, namun masih mengalami keterbatasan dalam membedakan beberapa kelas serta menunjukkan indikasi overfitting. Nah, sedangkan model Indobert ini mampu memberikan performa terbaik dengan akurasi mencapai 95% dan F1 score sebesar 0,95.
yang menunjukkan kemampuannya dalam memahami konteks bahasa Indonesia secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat, konsisten, dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah pada seluruh kategori, yaitu hate speech, insult, threat, dan non-toxic, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Indobird merupakan model yang paling optimal direkomendasikan untuk digunakan dalam sistem deteksi komentar toksik multiclass secara otomatis pada saat ini. Mungkin itu saja dari saya presentasi untuk tugas deep learning. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.